Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Gibran, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi pohon. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Ada Dandi Ardiansyah dan saya sendiri, Faisal Gibran. Selanjutnya saya akan menerangkan garis besar dari presentasi kali ini. Yang pertama, ada definisi dan sifat dari pohon atau tree. Ada pohon merentang, ada pohon berakar, ada pohon terurut, pohon enari, dan pohon biner. Selain daripada itu, ada juga nantinya aplikasi pohon merantang, algoritma prim, algoritma krusial, terminologi pohon berakar, terapan pohon biner, dan traversal pohon biner. Selanjutnya, materi pertama, definisi dan sifat, akan dibawakan oleh rekan saya, Dandi Ardiansyah. Kepada Dandi Ardiansyah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pohon. Untuk definisinya, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Sifat-sifat teorema, misalkan G dalam kurung V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Pohon merantang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang atau yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Aplikasi pohon merentang. Yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, peruteuan atau routing, pesan pada jaringan komputer. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Algoritma prim. Algoritma prim adalah suatu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf. Dapat digunakan untuk mendapatkan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot kemudian menghubungkannya dengan orientasi titik graf. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah yang kedua, pilih sisi dalam kurung U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi dalam kurung U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Untuk source code-nya, yaitu prosedur prim, input G, titik 2 graf, output T, titik 2 pohon. Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan VE dengan V sama dengan N. Keluaran pohon merentang minimum T sama dengan VE. Deklarasi I, P, Q, U, V, titik 2 integer. Algoritmanya, cari sisi PQ dari E yang berbobot terkecil T, masukkan ke PQ for 1 I to N kurang 2 du. Pilih sisi UV dari E yang bobotnya terkecil namun bersisian dengan simpul di T. T masukkan ke T atau UV N4. Ini hasilnya. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama.
Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf, dapat digunakan untuk mendapatkan minimum spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi bobot sisi graf G dari bobot yang paling terkecil hingga terbesar. Algoritma Kruskal, langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah pertama, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Untuk source code-nya, prosedur Kruskal, input G titik 2 graf, output T titik 2 pohon. Membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung berbobot G. Masukkan graf berbobot terhubung G sama dengan VE dengan V sama dengan N. Keluaran pohon rentang minimum T sama dengan VE. Deklarasi I, P, Q, U, V, titik 2 integer. Algoritma asumsi. Sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Masukkan ke T. While jumlah sisi T kurang dari N kurang 1 dulu, pilih sisi UV dari E yang bobotnya terkecil. If UV tidak membentuk siklus di T, then T atau UV and if and for. Ini hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya dan di Ardiansyah. Selanjutnya akan saya teruskan dari materi pohon berakar atau root tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau root tree. Bisa dilihat di contohnya di gambar yang A, yang merupakan pohon berakar dari kepalanya A dan anak-anaknya B, C, D, dan seterusnya. Yang B sebagai perjanjian pada pohon, tanda panah pada sisi dapat dibuang. Nah, berikutnya contoh lainnya dari pohon berakar. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Di sini kan ada yang B sebagai akar dan D sebagai akar dan E sebagai akar. Ketika disatukan akan menjadi gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, terminologi pada pohon berakar. Yang pertama, anak atau child atau children dan orang tua atau parent. Lihat pada gambar tersebut. B, C, dan D adalah anak-anak simpul A dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. Selanjutnya, yang kedua ada lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Bisa dilihat dari gambar A, B, E, J. Nah, itu disebut lintasan. Yang ketiga ada saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. E parentalnya adalah B dan G adalah D sehingga berbeda. Sibling itu yang sama orang tuanya E dan F misalkan, atau H, I, dan J. Selanjutnya ada upapon atau subtree. Yang di garis bulat adalah subtree. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat adalah sebuah simpul dalam jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Ini kan A, derajatnya ada B, C, dan D sehingga ada 3. Yang keenam ada daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Daun itu ketika sudah tidak ada terusannya tuh ada H, I, J, L, dan M. Seperti di gambar. Yang ketujuh simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Contohnya juga bisa kalian lihat di gambar. Selanjutnya yang ke-8 ada aras atau level atau tingkatan. Dari yang pertama atau parentalnya A itu tingkatan 0, lalu turun ke B, C, dan D tingkatan 1, turun lagi B menjadi E, F, dan D menjadi G tingkatan 2. Selanjutnya hingga tingkatan 4 ataupun lebih tergantung graf yang dibuat. 9. Tinggi atau height atau kedalaman atau depth. Arah maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Selanjutnya,
Pohon terurut atau order tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. Contohnya bisa kalian lihat di gambar, di mana gambar A dan B adalah dua pohon terurut yang berbeda. Selanjutnya, pohon N ari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N ari. Contohnya bisa kalian lihat di bawah, pohon N ari dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Jadi, yang sebelah kiri punya 2 anak di akhirnya dan yang kanan juga punya 2 anak. Jadi sama disebutnya pohon N ari. Pohon biner. Pohon biner adalah pohon N ari dengan N sama dengan 2 atau anaknya sama dengan 2. Merupakan pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul dalam pohon biner merupakan paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Nah, berikut contohnya. Yang sebelah kiri dan kanan sama-sama biner, namun berbeda. Ini contoh lainnya. A pohon condong ke kiri dan B condong ke kanan. Contoh lainnya lagi, pohon biner penuh. Jadi sama semua kan sampai bawah dan ada semua gitu. Selanjutnya pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Nah, seperti yang digambar, T1 kan sama semua sampai akhir. T2 seimbang juga karena hanya beda 1 seperti ketentuan di atas. Sedangkan T3 bukan pohon seimbang karena berbeda jauh. Selanjutnya terapan pohon biner. Yang pertama ada pohon ekspresi, daun atau operan, simpul dalam atau operator. Berikut contohnya. Gambar pohon ekspresi dari A plus B kali C bagi D plus E. Selanjutnya, terapan pohon biner yang kedua adalah pohon keputusan. Bisa kalian lihat di contoh. Gambar pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen dari ada sampai ke A, C, B, dan seterusnya. Terapan yang ketiga ada kode awalan. Berikut contohnya. Pohon biner dari kode prefix 000, 001, 0,10, dan 0,11. Dari awalnya 0, jadi 01, 0101, 01, 10, 11, 01, 000, 001. Terapan yang keempat ada kode Huffman. Tabel ASCII-nya bisa kalian lihat di bawah. Dari sini kita bisa mengetahui rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Di mana ada kalian lihat angkanya di bawah 010001, 010001, 0001, 0001, 0001, 0001, 0001, 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau 7 byte. Ini juga masih contoh kode Huffman. Dengan kode Huffman, rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A sama dengan 0110010101010 atau hanya 13 bit. Algoritma pembentukan pohon Huffman atau untuk mencari kode Huffman yang tadi. Yang pertama pilih 2 simbol dengan peluang atau probability paling kecil. Pada contoh di atas simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari simbol B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 plus 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih 2 simbol berikutnya, termasuk simbol baru, yang mempunyai peluang terkecil. 3. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Nah, bisa kalian lihat contohnya ya, di gambar. Yang kelima, pohon pencarian biner, di mana kunci atau T1 kurang dari kunci R dan kunci T2 lebih dari kunci R. Maksudnya ketika ada graf atau pohon seperti ini, si T1 itu harus lebih kecil daripada R atau yang di sebelah kiri, sedangkan yang T2 harus lebih besar daripada R atau yang di sebelah kanan. Contohnya nih, ada data 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Di mana 50 awalnya, lalu 32, di mana lebih kecil dari 50 dan 50 lebih kecil atau sama dengan 50. Sehingga di sebelah kanan. Yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Nah, yang terakhir, penelusuran atau traversal pohon biner. Di mana yang pertama ada pre-order. Contoh ada R, T1, dan T2. Kunjungi R dulu, lalu atau R itu kepalanya, T1 itu sebelah kiri, dan T2 itu sebelah kanan. Dari kunjungi, menghitungnya dari R, lalu ke T1 secara pre-order, lalu ke T2 secara pre-order. Nah, untuk in order dimulai dari T1 atau sebelah kiri terlebih dahulu, di mana kunjungi T1 secara in order, kunjungi R, dan kunjungi T2 secara in order. Yang ketiga ada post order,
Dimana bedanya dengan in order, jika in order dari kiri ke atas lalu ke kanan, sedangkan untuk post order itu dari sebelah kiri atau T1 ke sebelah kanan T2 baru ke R atau ke parentalnya. Kunjungi T1 secara post order, kunjungi T2 secara post order, dan kunjungi R terakhirnya. Nah, ini contohnya. Yang A pre-order, yang B in order, yang C post order. Sekian yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.